Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun semua sedang berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan bagaimana aktivitas pada hari ini? Semoga juga lancar dan berhasil. Tentu Pak Jana menganjurkan lakukan dengan 5B kunci sukses. Kembali di bimbel matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menemui Anda semua, khususnya anak-anakku sekalian yang masih ada di bangku sekolah. Untuk apa? Untuk belajar. Ya, belajar bersama-sama Pak Jana, yaitu adalah matematika pra-KBM. Matematika sebelum diajarkan, ya, materi ini sebelum diajarkan di depan kelas atau tatap muka. Nah, materinya apa? Yaitu adalah contoh penggunaan aturan sinus dan kosinus. Seperti apa? Tentu ini adalah ada beberapa soal ya. Jadi kita mulai contoh untuk penerapan aturan sinus dan kosinus ya. Ini soal yang pertama. Diketahui titik A 7,33 derajat, ini adalah koordinat kutub ya, B adalah 24,123 derajat. Tentukan jarak titik AB, jadi yang ditanyakan adalah jarak AB. Jadi ini tadi adalah apa? Koordinat kutub. Pertama kita gambar titik O dulu, garis mendatar. Jadi ini kita terjemahkan dalam apa? Dalam gambar ya, dari soal itu. Ini sumbu mendatarnya adalah merupakan apa? Sumbu polar. Kemudian ada titik A, yaitu jarak OA adalah 7 dan sudut XOA adalah berapa? 33 derajat ya. Kemudian ada titik B 24,123 derajat. Jarak OB adalah 24 dan sudut yang dibentuk dengan sumbu polar sumbu datar adalah berapa? Adalah 123. Oke. Nah, ini yang ditanyakan adalah AB. Jadi dari gambar ini apa yang diketahui? Jarak OA adalah berapa? 7. Dan jarak OB adalah 24. Baik. Ini ya. Ini 24, sedangkan ini adalah 7. Kenapa ini kita kasih simbol A kecil? Karena ini adalah di depan sisi ini. Kalau kita lihat dari segitiga ini, OAB ya, sisi ABOB ini adalah di depan titik sudut A, maka kita kasih simbol A kecil. Sedangkan OA ada di depan titik B, maka kita titik sudut B ya, kita kasih simbol B kecil. Oke, ini diketahui apa sekarang? Coba ini berapa ini sudutnya ini? Dari 123 kurangi 33 ya. Jadi sudut AOB adalah sama dengan 90 derajat. Jadi segitiga OAB ini adalah segitiga siku-siku di O. Ya, oke. Sudut OAB sama dengan 90 derajat. Kemudian apalagi tadi? Panjang A 24, panjang B-nya adalah 7. Oke. Yang ditanyakan adalah AB. Nah, sekarang kita gunakan apa? Aturan sinus atau kosinus. Kita lihat apa yang diketahui. Pertama apa ini? Sisi, sudut, kemudian apa? Sisi. Itu yang diketahui. Maka mencari sisi yang lain kita gunakan apa? Aturan kosinus. Ingat ya, sisi, sudut, sisi. Maka kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus masih ingat? Nah, pernah kan kita bicarakan pada segitiga ABC ya ini ya.
A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A. Oke, ini yang A kuadrat ini cosnya adalah A ya, di sini. Oke, kita masukkan, substitusikan aja besaran yang sudah kita dapatkan pada rumus ini. Jadi AB kuadrat, AB kuadrat nih, AB kuadrat sama dengan apa? 24 kuadrat tambah 7 kuadrat kurangi 2 kali 24 kali 7 kali cos 90 derajat. 24 kuadrat berapa? 576, 7 kuadrat 49, kemudian 2 kali 24 kali 7 kali cos 90 derajat 0. Oke. Jadi hasilnya tentu adalah 576 tambah 49. Berapa itu? 625. Itu AB kuadrat, maka AB sama dengan akar kuadrat dari 625 adalah sama dengan 25. Baik, cukup jelas ya. Oke, sekarang nanti belum ini mati lagi. Ya oke, sekarang coba kita perhatikan untuk soal yang kedua. Ya, diketahui suatu kapal meninggalkan pelabuhan P ke arah 100 derajat sejauh 50 km tiba di Q. Kemudian kapal merubah arah ke 220 derajat sejauh 100 km. Posisi kapal sekarang pada dari pelabuhan P pada jurusan 190 derajat. Hitung jarak kapal K dari pelabuhan P. Nah, sekarang kita terjemahkan soal ini ke dalam bentuk gambar. Pertama-tama kita tentukan suatu pelabuhan P. Arah utara dulu, ya kan, 000 derajat, kemudian dari arah utara searah putar jarum jam diukur berapa? 100 derajat. Kemudian tarik garis lurus ya. Diukur jaraknya berapa? 50 km. Itu di Q. Dari Q merubah arah. Tentu kalau rubah arah itu selalu dari diukur dari arah utara ya. 000 derajat. Berapa arahnya? 220 derajat. Tarik garis, ya kan? Kemudian diketahui lagi posisi kapal sekarang dari pelabuhan P pada jurusan berapa? 190 derajat. Nah, dari P ini, di P, arah utara 00 derajat, searah putar jarum jam, diukur 190 derajat. Oke, kemudian tarik garis. Oke, nah didapatkan posisi posisi K. Oke, sekarang kita fokus ada sebuah segitiga PQK. Sekarang sudut yang mudah kita dapatkan mana, coba perhatikan. Ini sampai sini 190 derajat, ini sampai sini 100, berarti ini P ini sudutnya berapa? Adalah 90 derajat tentu ya. Oke. Kemudian mana lagi? Nah, ini sudut Q ini berapa? Nah, ini sama-sama menunjuk ke arah utara ya, sejajar ya, maka didapatkan ada dua sudut yang sehadap, yaitu ini 100 dengan ini. Jumlah sudut yang sehadap berapa? 180. Maka ini berapa? 80 derajat. Kalau ini 80 derajat, ini 220, berarti jumlahnya ada berapa? 300 derajat. Sementara satu putaran penuh berapa? 360 derajat, sehingga kita bisa dapatkan sudut kiri sini. Ya, 60 derajat. Baik, nah sekarang coba kita akan gunakan rumus apa? Rumus apa atau aturan apa? Sinus atau kosinus? Coba perhatikan. Yang diketahui apa? Ini ketahui sisi ini, sudut
diketahui, sudut ini diketahui. Jadi diketahui dua sudut, ya kan? Diketahui dua sudut, diketahui satu sisi. Oke. Maka kita bisa mencari sisi yang lain dengan apa? Kita menggunakan apa? Menggunakan aturan sinus. Oke. Oh ya, ini juga bisa juga ya. Ini tadi sudah ketemu ya. 90 derajat, 160 derajat ini juga bisa kita dapatkan berapa 30 derajat. Jadi fokus kita gunakan apa? Alatnya adalah baik. Sebelum kita lanjut, sebelum kita menghitung, mohon Bapak dan Ibu ataupun anak-anak sekalian, para pengunjung yang budiman, untuk bantu Pak Senang agar semangat untuk terus membuat bahan ajar. Mohon untuk subscribe, like, dan share. Baik, kami tunggu beberapa saat. Ya, baik, terima kasih. Jadi sementara ini kita fokusnya kemana tadi? Menggunakan aturan sinus. Ya, tadi diketahui berapa sudutnya? Ada dua sudut, ya kan? Satu sisi, ya kan? Jadi gimana itu? Kita menggunakan aturan sinus. Kita tinggal substitusikan saja. Baik. Jadi gimana? Kita gunakan yang 90, kemudian 60, dan berapa? 50 dan 100 ya, 50 km dan 100 km. Ya, oke. Baik. Jadi aturan sinusnya kita terapkan di di segitiga ini. Jadi apa? Bahwa K per sin K, ini K, oke, sin, oke, ya, ini ada berapa sudutnya, ini yang diketahui, jadi berpasangan ya. Kemudian Ki, ya, Ki-nya mana ini yang akan kita cari, dengan sin Ki, Ki-nya tahu ya berapa, 60 derajat ya. Oke, baik, kita masukkan sekarang K50 per sin 30 sama dengan Ki per sin 60. Sin 30 berapa? Setengah. Lalu sin 60 setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Sekarang kalau sudah terdapatkan seperti ini, kita dapat seperti ini, tinggal perkalian silang. 50 kali akar 3 per 2 sama dengan setengah kali Ki. Gitu ya. Sehingga Ki-nya sama dengan berapa? 50 kali akar 3 per 2 dibagi setengah. Baik, kita dapatkan sekarang ya. Jadi ini tadi perkalian silang ya. Perkalian silang ini kali ini sama dengan ini kali ini. Ya, oke. Baik. Lalu sekarang kita cari Q-nya. Q-nya sama dengan berapa? Untuk dapatkan Q, kedua ruas dikalikan dengan berapa? Kalikan dengan 2. Sehingga sebelah kiri dapatkan Q, sebelah kanan didapatkan 50 akar 3. Jadi Q sama dengan 50 akar 3. Ini kita menggunakan apa? Aturan sinus. Nah, kalau kita menggunakan aturan kosinus, kebetulan ini sudut-sudutnya sudah diketahui ya. Nah, ini bisa pakai ini. Sisi, ya kan? Sudut, sisi. Ya gitu ya. Nah, kalau sinus tadi gimana? Sinus tadi, ini kan berpasangan nih. Sin A dengan sin A itu berpasangan. Nah, kalau K ya tentu dengan K-nya ini. Dengan sudutnya sin apa ini? Ya kan? Berpasangan. Kemudian Ki per sin Ki. Ki-nya ini. Nah, kemudian sin Ki. Ki-nya ini sudutnya, ya kan? Nah,
Nah, ini kan berpasangan ya. Oke. Katanya itu ya. Kalau gunakan cosinus sekarang. Cosinus ini atau alatnya menggunakan cosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A. Oke, kalau di sini berapa ini? Q kuadrat sama dengan itu ya. Q kuadrat sama dengan apa? K kuadrat ditambah K kuadrat ditambah P kuadrat. K kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 2 kali KP cos Q cos ini. Oke. Baik. Kita lanjut. K berarti berapa? 50 kuadrat. K kuadrat P 100 dikuadratkan kurangi 2 kali 50 kali berapa? 100 kali cos 60. Baik. 50 kuadrat 2500, 100 kuadrat 10.000. Ini 2 kali berapa? 50 kali 100 ketemu 10.000. Kemudian cos 60 derajat adalah setengah. Jadi didapatkan apa? 2.500 tambah 10.000 dikurangi 5.000. Didapatkan berapa? 7.500. Baik. Nah, sekarang itu adalah Q kuadrat. Ya, itu adalah Q kuadrat. Nah, Q sama dengan apa? Tentu adalah akar pangkat 2 dari 7.500. Ya kan? Nah, akar pangkat 2 dari 7.500 sama dengan akar 2.500 kali 3. 2.500 diakar mendapat apa? Yaitu dapat 50 kali akar 3. Oke, ini menggunakan apa? Cosinus. Aturan cosinus. Bagaimana? Sama nggak? Ya, sama nggak? Sama. Ya, baik. Kita masih ada lagi. Mas, ini bertahan. Siapa ya? Ya. Ya. Kita lanjut untuk yang ketiga. Misalnya diketahui dari suatu pelabuhan B diberangkatkan cowok. Ya, kita lanjutkan sekarang yang nomor 3. Ini soalnya diketahui dari suatu pelabuhan B diberangkatkan 2 buah armada kapal Baruna dan Nagapasa. Masing-masing kapal Baruna ke arah 0,30 derajat dengan kecepatan 40 km per jam dan kapal Nagapasa ke arah 150 derajat berkecepatan 50 km per jam. Tentukan jarak kedua kapal tersebut setelah menempuh perjalanan 2 jam. Baik, sekarang kita terjemahkan soal ini ke dalam suatu sketch ya atau gambar. Ini pelabuhan B arah utara 00 derajat. Ya, kapal Baruna dengan arah berapa bergerak 0,30 derajat, dukur dari arah utara searah putar jarum jam. Ya, tarik garis. Oke. Nah, disitulah letak kapal B. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam. Nah, jaraknya berapa belum kita hitung. Sekarang yang kapal Nagapasa. Ya, ini Nagapasa, misalnya posisinya di sini. Itu arahnya dia ambil arah pergerakannya yaitu pada
sudut 150 derajat dari arah utara ya. Nah, posisinya di situ Nagapasa. Nah, sekarang yang dicari apa? Jarak Baruna dan Nagapasa. Nah, oke. Baik. Sekarang kita hitung jarak tempuh Baruna, kapal Baruna dari pelabuhan P, yaitu kecepatannya berapa? 40 km per jam selama 2 jam ya. 40 km per jam selama 2 jam, jadi jarak tempuhnya sudah mencapai berapa? 80 km. Kemudian kapal Nagapasa, yaitu jaraknya terhadap pelabuhan P, kita tulis PN ya di sini. Kecepatannya 50 km per jam selama 2 jam, maka dia sudah menempuh jarak 100 km. Oke, kemudian kita perhatikan sebuah sudut, ini memegang peranan penting. Coba perhatikan pada segitiga BPN. Sebuah sudut bisa kita tentukan ini, sudut P di sini. Berapa besarnya? Ini sampai sini berapa? 150, sedangkan ini 30 derajat. Jadi ini berapa? 150 kurangi 30 derajat, ketemu 120 derajat. Nah, oke. Nah, sekarang dari segitiga PBN ini, sisi PB sudah kita dapatkan, sisi PN sudah kita dapatkan, sudut P ini sudah kita dapatkan. Jadi kita akan gunakan alat apa untuk menentukan jarak Baruna ke Nagapasa? Ya, kita gunakan, ketahui apa? Sisi, sudut, sisi. Maka kita gunakan apa? Aturan kosinus. Ya. Oke. A kuadrat sama B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Nah, kita tinggal terjemahkan saja bahwa A itu kita ganti dengan apa? Dengan BN kuadrat. Kemudian B-nya kita ganti dengan apa? B-nya kita ganti dengan ini. PB. Sedangkan C-nya ini kita ganti dengan PN. PB berapa? 80. Sedangkan PN-nya 100. Dan sudut P-nya, cos-nya adalah berapa? 120. 120 itu bisa dinyatakan sebagai 180 kurangi 60. Oke. Sekarang hitung. Kuadratkan. Oke. Ini. 80 kuadrat sama dengan berapa? 6.400. 100 kuadrat 10.000 dikurangi 2 kali 80 kalikan 100. Ini minus ya, minus 2 atau negatif 2. Ini ada negatif setengah dikalikan ketemunya berapa? Positif. Jadi 80 kali 100 berapa? 8.000. Jadi BN kuadrat sama dengan 6.400 tambah 10.000 tambah 8.000. Didapatkan berapa? Itu adalah 24.400. Itu BN kuadrat. Nah, BN-nya tentu ditarik akar pangkat 2. Gunakan alat bantu hitung, didapatkan berapa? 56,20. Jadi, kita peroleh sekarang bahwa jarak B sampai N ini, jarak dua kapal Baruna dan Nagapasa adalah 156,20 km. Ya, oke. Oke ya. Baik. Itu nomor 3. Satu lagi, bersabar. Silakan yang berikutnya apa ini? Nah. Oke. Di bawah ini gambar suatu danau. Hitung jarak antara dua patok di tepi danau yang berseberangan. Berikut ini. Nah, kita lihat gambarnya. Mudah-mudahan gambarnya cukup jelas. Ya, ini danaunya.
ini patok, katakan R, patok lagi, katakan ini adalah Q. Nah, jarak R inilah yang akan kita cari. Ya, caranya gimana? Kita buat suatu segitiga dengan salah satu sisinya adalah QR. Ini salah satu sisinya. Kita tentukan sebuah titik di mana saja boleh. Katakan aja di sini. Nah, di sini. Ini katakan adalah titik P atau patok P. Nah, kemudian dari P ini kita ukur jaraknya ke Q berapa. Nah, didapatkan 125. Ya kan? Kemudian dari Q ke R berapa? 110 meter ya. R-nya tadi 125 meter. Nah, ini kenapa R? Karena terdapat di sisi itu di depan sudut R. Dan ini Q, kenapa Q? Karena posisi sisi ini PR ini ada di depan titik Q. Nah, dua sisi sudah didapatkan, sisi. Nah, untuk mendapatkan ini sisi QR ini tentu kita perlu sebuah sudut. Sudut yang dibentuk dari PQ dan PR. Nah, ini diketahui berapa nih? 120 derajat. Baik. Jadi sekarang kita gunakan apa? Kita gunakan alatnya adalah aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi BC cos A. Kita terjemahkan soal alat ini menurut soal yang diketahui. Baik, sekali lagi mohon yang belum subscribe, like dan share, masih kami sangat menunggu. Saya tunggu beberapa saat. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita terjemahkan. Jadi kita cari P kuadrat sama dengan apa? P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat kurangi 2 QR cos P. Nah, kita masukkan aja, substitusikan. Q-nya berapa? 110 kuadrat ditambah R-nya 125 dikuadratkan dikurangi 2 kali 110 kali 125 cos 120. Q kuadrat sama dengan minus ya. Oke, ini seperti dengan soal yang nomor 3 tadi ya, kalau tidak salah ya. Oke, nggak apa-apa, biar sering dapatkan, maka sering kita ketemu, kita semakin tahu ya. Oke, disederhanakan, maka diperoleh ya ini adalah ada berapa sama dengan ini 27.725, sedangkan ini berapa ditambah 13.750 ya, 13.750 ya. Kenapa ditambah? Karena ini negatif, hasil kalinya menjadi positif. Hasilnya berapa? Ya, adalah 41.475. Itu P kuadrat. Nah, P-nya tarik akar pangkat 2, ketemunya 204,33. Ya, satuannya apa? Meter. Jadi PQ kita dapatkan tanpa harus menyeberangi menyeberangi danau. Ya, oke. Baik. Sampai di sini contoh-contoh penerapan aturan sinus dan kosinus. Ada soal, ini ada 4 soal, tolong untuk dicoba, diskusikan dengan teman Anda semua. Baik.